Assalamualaikum sedulur Pak Kris dan Tosonaji. Jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Satu lagi koleksi keris saya yang saya ingin bahas malam ini. Sebuah keris lurus yang baru saja masuk dalam daftar koleksi saya. Dan ini adalah salah satu keris yang saya tunggu-tunggu selama ini. Beberapa kali berharap bahwa itu keris yang saya nantikan, tapi ternyata bukan. Dan kali ini mudah-mudahan ini adalah yang tepat. Nah, seperti apa kerisnya? Kita lihat dulu ya. Warangkanya nih, warongkonya ini bentuk gayaman. Gayaman Jogja. Ciri khasnya ada di sini. Ya, kalau lurus itu gayaman Solo. Nah, ini membulat kita sebut gayaman Jogja. Bentuknya ramping dengan pendok tertutup yang biasa disebut dengan pendok buton. Ya, oke, mari tidak berlama-lama kita coba lihat seperti apa bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tertutup oleh plastik. Ini banyak dipakai oleh para kolektor keris untuk melindungi bilah keris dari korosi setelah dibersihkan. Ya, ini bagus, usaha yang bagus juga agar karat tidak lekas timbul lagi pada bilah keris yang sudah dibersihkan ya. Nah, seperti dilihat, atau kita buka saja ini agar lebih terang gambarnya. Nah, seperti apa ricikan pada sor-sorannya kita saksikan. Ada gandik yang lugas, polos, kemudian ada pecetan. Selain itu tidak ada lagi. Jadi bisa ditebak ya, ini keris lurus dengan dapur yang paling sederhana, yaitu dapur brojol. Kita lihat, selain dari dapurnya, apalagi yang nampak istimewa bisa kita saksikan di bilah keris ini. Kenapa kok ini menjadi keris yang saya nantikan masuk dalam daftar koleksi saya? Kita lihat sama-sama. Ada bulatan-bulatan pamor ya, pada permukaan keris dengan formasi 2 1 2 1 ya, 2 1 2 1 2 1 2, terus seperti itu 2 1 2 sampai ke atas bilah. Lihat di sebaliknya masih sama, 2 1 2 1 2 1 terus ke atas ya. Nah, formasi bulatan-bulatan pamor pada bilah keris seperti ini tentunya sudah paham ya
sedulur-sedulur Pak Keris dan Tosanaji, terutama para senior, tentunya tidak akan sukar untuk menebak apa pamor yang terlihat dalam bilah keris ini, yaitu pamor yang sangat dicari-cari oleh kolektor ataupun pemula yang sudah mendengar cerita dari para seniornya, yaitu pamor udan mas. Ya, tidak semua bulatan, formasi bulatan-bulatan pada sebilah keris dapat kita sebut sebagai pamor udan mas, ya, ingat itu. Tapi ada formasi khusus yang seperti saya sebutkan, 2 1 2 1 terus pada sepanjang bilahnya. Kita lihat bulatan-bulatannya. Ada sementara orang yang mengatakan agar berhati-hati kalau melihat ada bulatan-bulatan pamor seperti ini, karena ada juga yang menjadi hasil rekayasa, ya, rekayasa dari para ahli keris untuk dapat menampilkan fenomena seperti yang diangan-angankan atau sangat diharapkan oleh para pengoleksi keris, yaitu pamor udan mas. Apa yang dimaksud dengan rekayasanya? Ada beberapa yang kemudian dengan sangat kreatif mengukir atau menatah pamor yang ada dalam permukaan bilah menjadi bentukan-bentukan bulat-bulatan. Itu tangan-tangan kreatif ini yang justru sangat merugikan bagi para kolektor yang ceroboh dalam melihat keris, ya, melihat pamor keris. Karena kalau sudah melihat bulatan-bulatan dengan formasi seperti itu, kemudian karena dia sudah sangat berharap-harap, kemudian terjadilah keteledoran. Dia menebus atau memahari keris yang konon ceritanya adalah udan mas, padahal itu adalah bulatan-bulatan yang dibentuk setelah keris itu jadi. Dan biasanya keris yang bisa ditatah atau pamor yang bisa ditatah itu pamor yang bentuknya lebar-lebar, ya, seperti pamor apa itu, kulit semongko. Kemudian dibentuklah ukiran-ukiran yang bulatan-bulatan yang seolah-olah itu adalah keris udan mas. Oke lah, kita belajar dari pengalaman para senior, ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita, dan semoga para pengukir keris yang begitu kreatif dan terampil tangannya bisa mempergunakan keahliannya untuk hal-hal lain yang lebih produktif, tidak untuk merekayasa secara negatif sebuah bilah keris, ya. Kita lihat lagi, apalagi selain pamor udan mas yang ada dalam bilah keris ini. Kita lihat pamornya ini warnanya abu-abu, ya, warnanya abu-abu. Dan kita lihat jika digerak-gerakkan begini, ini ada beberapa bagian yang lebih terang dari bagian yang lainnya. Lihat, ya, ada yang begitu, bagian yang begitu menyolok putih mengkilat dibanding warna pada permukaan bilah, warna lain pada permukaan bilahnya. Yang lainnya abu-abu nih, ya. Tapi ada beberapa yang warnanya begitu terang. Nah, pamor semacam ini, ya, yang terang-terang sebagian ini biasanya disebut sebagai pamor, fenomena pamor akhodiat, ya. Jadi kita lihat keistimewaan dari pamor yang ditampilkan dalam bilah ini
selain pamor yang sangat dinantikan oleh para kolektor dan pecinta keris, yaitu pamor udan mas, sekaligus ini juga pamor akhodiat yang ada di sana. Dan pamor akhodiat ini ya cenderung hanya muncul pada pamor yang berasal dari meteorit ya. Jadi bisa kita saksikan ini adalah pamor meteorit ya, akhodiat yang berasal dari pamor bahan meteorit. Dan alhamdulillah sudah masuk dalam daftar koleksi keris saya. Mudah-mudahan doa yang dicantumkan oleh empu ke pembuat keris ini dalam menempa keris, pada saat menempa keris sehingga muncullah fenomena pamor udan mas, akan sesuai dan terwujud seperti harapan sang empu, yaitu pemegang keris ini akan memperoleh kerezekian yang melimpah seperti halnya hujan mas yang terus menerus, sehingga kehidupan rumah tangganya bisa terbina dengan baik. Dan jangan lupa, ini dapurnya adalah keris brojol. Jangan pernah lupa, sehebat apapun Anda, jangan pernah melupakan titah Anda, kodrat Anda sebagai makhluk ciptaan Allah yang mendapat tugas sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi, di dunia ini. Memimpin apa? Memimpin yang harus bisa menyelaraskan harmoni kehidupan. Harmoni kehidupan yang alam semesta yang sudah diciptakan oleh Allah itu harus dijaga oleh manusia. Harus menjaga persaudaraan antara umat manusia dan antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Jangan pernah melupakan itu. Jadi keris brojol ini harus selalu diingat sebagai keris yang selalu mengingatkan kita akan kodrat kita. Dan dapurnya yang lurus ini biasanya adalah tentang ketetapan hati dan kelancaran suatu usaha, insya Allah ya. Jadi begitu banyak doa positif, doa baik yang sudah disematkan oleh sang empu dalam bilah keris ini. Dengan pamor meteorit dan akhodiat yang ada di sana, sungguh menjadikan keris ini sebuah karya yang sangat luar biasa menurut saya. Alhamdulillah saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa memegang langsung dan memiliki sementara, menikmati keindahannya ya. Semoga bermanfaat untuk saya dan keluarga khususnya, dan juga bermanfaat untuk para sedulur, agar doa-doa ini yang ada dalam bilah keris ini juga memancar secara luas kepada semua saudara-saudara yang menonton video ini. Amin. Oke, jangan lupa like and subscribe channel saya ini agar saya ada semangat terus untuk menampilkan koleksi-koleksi yang lain agar bisa dikenal atau bisa menjadi paling tidak dokumentasi atau filing
tentang keris-keris yang ada di Nusantara ini sebagai warisan leluhur bangsa. Ya, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi untuk koleksi saya yang lain, pada pembahasan koleksi saya yang lain. Kita akan melihat lagi beberapa bilah keris yang cukup fenomenal dalam dunia perkerisian dan rosanaji ya. Semoga apa yang sudah disampaikan malam ini bisa bermanfaat, khususnya dalam khasanah dunia perkerisian Nusantara, dan semoga dapat membantu usaha positif untuk nguri-nguri budaya nasional, nguri budaya Nusantara. Ya, oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah berkenan menyaksikan video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.